Nah, saya kan banyak sharing teman-teman ya. Semoga sharing ini membuat kita memiliki satu pemahaman cara berpikir yang berbeda-beda. Karena dari tahapan bawah sampai atas, cara berpikirnya harus semakin growth. Apalagi kita nggak main-main ya, kalau kita bicara tentang Borwita. Dengan jumlah karyawan yang 5.500 ya, hampir 6.000, ini bukan bisnis kecil, ini bisnis yang besarnya luar biasa. Sehingga teman-teman harus dibekali sebagai seorang manajer cara berpikirnya yang besar. Bukan berpikir kecil, bukan berpikir warungan, ini berpikirnya harus ikut growth, gitu ya. Jadi itulah hasil diskusi saya dengan tim Borwita. Kenapa judul ini yang kita ingin angkat, gitu ya. Nah, itu sebagai pembukaan ya, supaya kita mengawali bagaimana selama 2 hari ini saya ingin betul-betul menanamkan sesuatu yang berbeda dari cara berpikir kita, gitu ya. Oke, next berikutnya, Pak Ismail. Ya, kita lihat di slide dulu ya. Nah, next. Belum? Jadi apa itu yang disebut sebagai entrepreneurial spirit? Ya, entrepreneurial spirit itu bisa dibuka Pak Ismail berikutnya. Nah, ya, kita lihat ya. Ini saya coba rangkum ya. Saya coba menemukan apa sih sebenarnya. Kalau entrepreneur banyak, penjelasan entrepreneur banyak, tapi spirit ya lebih pada hal yang berupa mindset atau cara kita berpikir gitu ya. Jadi yang disebut spirit itu kemampuan untuk memiliki mindset strategis. Jadi ingat teman-teman ya, begitu kita menduduki level manager sampai ke atas, berpikirnya sudah tidak bisa lagi mikro. Kita berpikirnya harus makro. Ya, kita nggak bisa berpikir tentang hal-hal yang receh-receh. Kita berpikirnya harus sampai ke level global. Apalagi kalau kita melihat ya bahwa Borwita ini kan juga memiliki produk yang dimiliki oleh perusahaan yang global, internasional. Jadi kita nggak bisa berpikir dari sisi lokal aja, oh yang penting gue jualan, yang penting ada produk A, B, C, D, yang penting gimana cara penetrasi pasar, nggak bisa begitu. Tapi di global, P&G sendiri itu siapa? Sebesar apa skalanya? Ya, nanti saya tunjukkan satu statistik ya. Ini menarik ya, jadi teman-teman saya ajar juga untuk membaca data. Kekuatan kita membaca data itu penting. Kalau kita mau bicara tentang entrepreneur, ya, data di luar seperti apa? Nomor ranking berapa sih dari market cap-nya perusahaan-perusahaan besar ini, gitu ya? Dan saya bicara luar biasa nih kalau kita bisa lihat, baru wawasan kita bisa terbuka bahwa ih gila ya, ternyata Borwita ini dengan produk dari P&G ini nggak main-main nih, ya. Jadi kompetisinya, terus bagaimana produk ini mengalir dari pabrik masing-masing sampai ke toko, sampai ke grosir, sampai ke masyarakat, itu bagaimana sih sebenarnya? Ya, nah itu kurang lebih gambarannya. Lalu yang kedua, yang mampu melihat horizon. Jadi cara berpikirnya sudah nggak bisa lagi cara berpikir grassroots gitu ya, tapi cara berpikirnya harus lebih ngelihat helikopter view. Saya tuh paling seneng kalau naik gedung ya. Jadi kayak kemarin kayak kita training di MSIG, insurance ya. Itu di gedung lantai 15. Ya. Dulu saya ingat waktu pertama nyari gedung itu setengah mati tuh, mutar-muter, salah jalan, muter awalnya. Tapi ketika saya naik gedung, ya ternyata dari Semanggi belok kiri sampai ke sini kelihatan semua. Nah sama, kita sebagai seorang entrepreneur akan bisa melihat semua secara detail. A sampai Z-nya industri kita. Makanya nanti juga ada beberapa yang kita pelajari ya. Ada 4 elemen atau 4 area yang harus kita kuasai sebagai seorang entrepreneur. Ya. Untuk mampu melihat berbagai macam dimensi sasaran. Nah, sasaran ini bisa bergeser-geser nih. Bisa berubah-ubah. Jadi dimensinya banyak nih. Kita harus tahu dulu nih dimensi yang mana nih. Dan kenapa nanti juga kita belajar tentang namanya bisnis model canvas. Ya, mungkin pernah dengar ya istilah itu ya. Itu juga kita nanti belajar dalam tuh ya. Karena itu banyak saya ngajar di beberapa startup tuh, biasanya mereka pengen tahu nih saya nih arahnya kemana sih. Karena banyak startup gagal di Indonesia. Karena mereka lupa. Kebanyakan startup itu jago di produk.
anak-anak muda menguasai IT, menguasai beberapa model bisnis, produknya hebat-hebat. Cara buat ini, cara ini, aplikasi ini, dan lain hebat-hebat. Tapi problemnya mereka lupa, apakah produk ini dibutuhkan sama pasar nggak? Kalau nggak ada pasarnya, produk saya Bapak juga nggak bisa apa-apa. Nah, hal-hal begini nih, ya, dimensinya harus tahu dulu nih, kita nih arahnya kemana sebenarnya, gitu kan ya. Oke, ini pembukaan dari kita, gitu ya. Oke, next berikutnya Pak Ismail. Nah, jadi objektif apa yang kita akan belajar selama 2 hari ini? Pertama, memberi kemampuan melihat dari sudut pandang yang beda. Sudut pandang ya, ini teman-teman walaupun sekarang masih menjadi manajer, tapi saya akan dorong cara pikirnya tiba-tiba, iya ya, ternyata yang saya lihatnya harusnya luas, gitu kan ya. Terus yang kedua, memahami bagaimana mengelola ruang lingkup yang dari bisnis ya, dari awal hingga akhir. Makanya juga kita harus menguasai namanya bisnis proses. Ya, saya banyak sekali ngelihat banyak perusahaan yang sudah established cukup lama ya, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Mereka tiba-tiba di tengah itu kehilangan arah. Bingung, ini kita nih bener nggak ya? Kita nih harus mempertahankan lini bisnis yang mana ya? Kita mempertahankan departemen yang mana ya? Gitu loh. Karena apa? Karena mereka tidak pernah mereview bisnis prosesnya. Bisnis proses itu dari mulai awal, ya kan, sampai prosesnya jalan, lalu sampai jadi uang, itu bagaimana sih? Karena saya ngelihat ya, ini contoh ya, saya baru bantu satu properti di Semarang. Ya, jadi kalau kita lihat bisnis prosesnya, ternyata kehilangan arah betul. Iya ya, kenapa selama ini kita rugi ya? Nah, rupanya mereka banyak bekerja sama dengan kontraktor-kontraktor yang salah. Tidak sesuai core-nya mereka, akhirnya berantakan. Nah, hal-hal begini kita harus lihat nanti. Karena teman-teman harus peka juga ngelihat nanti nih. Ya, ini menguntungkan nggak ya? Jadi untung rugi itu harus jadi pola pikir kita. Kalau itu nggak menguntungkan, ada lini bisnis nggak menguntungkan, ya sudah. Kita harus relakan, cut aja deh. Kita pakai pihak ketiga deh. Kita pakai ini deh, harus berani. Gitu ya, kira-kira itu yang nanti kita juga akan pelajari. Yang ketiga, menciptakan mindset baru dalam melihat gambaran besar suatu usaha. Ya, ini usaha ini apa, dan lain sebagainya kita belajar. Lalu yang keempat, memahami faktor-faktor yang mendukung bisnis bisa berjalan dengan optimal. Ya, jadi yang saya bilang tadi, problemnya di mana sih? Ada di eksternal atau internal? Kalau di eksternal, apa yang harus dilakukan? Di internal, apa yang harus dilakukan? Nah, dan lain sebagainya, gitu ya. Lalu yang kelima, memahami proses mapping dengan bisnis model canvassing ini nanti ya. Mungkin di sesi besok baru kita belajar canvassing. Dan yang keenam, memahami tantangan dalam mengembangkan entrepreneur spirit. Ini challenge-nya juga banyak, gitu ya. Oke, kita mulai masuk ke next berikutnya, bisnis. Tapi sebelumnya, saya tunjukkan satu video, ya. Tolong nanti teman-teman memberikan singkat aja ya, memberikan feedback apa yang saya lihat dari video tersebut dan apa impact-nya terhadap bisnis saya di Borwita. Oke, silakan Pak Ismail. Memang di akhir-akhir perusahaan-perusahaan teknologi itu udah langsung melaju ya, market cap-nya mereka besar sekali, gitu kan ya. Nah, sekarang saya mau coba tanya nih ya, 100.000 ya tadi buat Mas David ya. Saya mau nanya dulu begini, apa impact tadi ya PNG yang naik, turun, naik, turun, naik, turun, 2017, wuss, hilang, gitu ya. Tiba-tiba teknologinya naik, gitu ya. Tapi ini tidak mencerminkan bahwa, oh, berarti PNG tiba-tiba drop turun ya, bukan begitu. Ya, karena teknologi saja yang mendorong akhirnya yang perusahaan-perusahaan teknologi berkembang. Tapi sebenarnya sekarang saya tanya, kalau orang ya tetap perlu nggak sih kebutuhan-kebutuhan pokok ya, sabun, mandi dan lain sebagainya? Sebenarnya ada, kebutuhan itu ada. Hanya sekarang yang mesti hati-hati adalah kita nih sebenarnya sudah jadi satu apa ya? Kalau dulu kan merata ya antara kebutuhan pokok, antara teknologi. Kalau sekarang nggak, teknologi itu seakan-akan jadi menguasai, seakan-akan sudah paling semua orang mikir teknologi, tapi lupa kebutuhan sehari-hari juga tetap harus ada, gitu kan ya. Nah, coba apa kaitannya dengan Borwita?
Saya pengen tahu nih, apa kaitannya tadi ya, tiba-tiba teknologi meningkat, perusahaan-perusahaan yang kebutuhan pokok tiba-tiba pada turun. Nah, ini yang menarik gitu ya. Kalau menurut saya, bombardir teknologi itu luar biasa. Tapi kita nggak bisa jadi semacam, ya sudahlah kita bisnisnya manual aja deh. Teknologi ya biarin teknologi. Karena bagaimanapun juga, suka tidak suka, teknologi ini sudah mulai menggerus banyak aspek yang sifatnya manual. Ya mungkin sekarang kalau grosir-grosir, toko-toko, kan akan ganti generasi. Generasi anaknya yang pegang. Nah kan mulai nih, aduh ribet, manual-manual, udah pengennya teknologi. Nah, suka nggak suka, kita juga harus mulai mengadop teknologi nih. Ya, karena dunianya secara global sudah berkembang seperti ini. Tapi kalau menurut saya, PNG sendiri atau perusahaan-perusahaan yang seperti ini tidak akan pernah mati. Ya tetap harus ada, orang harus mandi, harus nyuci piring, nyuci baju, dan lain sebagainya. Gitu ya. Nah, itu kita jaga tuh. Gimana ya caranya ini tetap bisa penetrasi pasar, tapi saya bisa tetap menjaga ekologi saya tidak kaku ya, tidak hanya manual tapi juga masuk ke ranah teknologi, gitu kan ya. Oke, nanti kita bahas banyak ya. Nanti di Canvas juga kita lihat tuh nanti seberapa besar sih teknologi sudah diadop oleh Borwita dan lain sebagainya, gitu ya. Oke. Next berikutnya. Itu tadi ya. Nah, kita akan coba mengupas dulu ya bisnis mindset gitu ya. Apa itu bisnis gitu kan ya. Jadi kalau dalam dunia dunia yang kerja lah ya, dunia kerja itu ada orang yang memang bekerja. Kalau bekerja tentunya mereka hanya berpikir tentang gimana menyelesaikan tugas. Ada yang berbisnis. Kalau bisnis berarti kita harus berpikir, saya ingin mencapai atau mendapatkan nilai lebih dari apa yang saya lakukan. Nah, itu bisnis, ya. Nilai lebih itulah. Nilai lebih bisa macam-macam ya. Next berikutnya. Nilai lebih bisa, ini kan ya, ada kebutuhan. Orang semakin butuh, orang semakin kalau menurut saya semakin lama tuh orang semakin malas sebenarnya. Tapi kemalasan itulah yang membuat bisnis semakin growth. Nah, kok bisa ya? Semakin males, tapi semakin bisnis growth. Karena apa? Karena orang sekarang, begitu dia males, ada cara lain nggak sih? Nyuci kok rumit amat sih caranya begini? Bisa nggak ya lebih simpel? Saya kalau naruh deterjen kok tumpah-tumpah, bisa nggak ya dibuat misalnya kayak semacam yang padat gitu ya, dia misalnya seperti itu. Jadi kebutuhan orang tuh semakin hari semakin meningkat. Nah, dengan adanya kebutuhan seperti ini, pebisnis ngelihat ini peluang nih, gitu ya. Coba kita lihat ya. Kalau saya paling senang itu kalau di YouTube itu nonton invention gadget aneh-aneh lah pokoknya ya. Ada penyimpanan ini, ada membuat kabel lebih rapi, ada membuat lampu begini, lampu begitu. Kenapa coba? Saya pikir iya ya. Sebenarnya peluang tuh pasti ada. Karena masyarakat tuh semakin lama semakin males, sehingga mereka butuh sesuatu yang membuat mereka lebih ringkes gitu loh ya. Nggak mau capek-capek. Ya kan? Nah, ini pergerakan kebutuhannya harus ngerti dulu nih. Nah, sekarang sama juga nih. Kalau nanti kita di Borwita, apa sih yang dibutuhkan para distributor? Ada nggak sih sistem yang mereka pengennya apa sih? Nah, harus tahu dulu need-nya. Nah, kalau need itu udah ketemu, baru kita bicara, mereka pasti nyari sesuatu. Nah produk apa nih kira-kira yang kita bisa tawarkan? Jasa apa nih kita bisa berikan ke mereka? Lalu kalau mereka sudah merasa nyaman, setuju, barulah ada transaksi. Transaksi kita dapat nilai tambah dari kebutuhan orang. Nah, itu simpelnya bisnis seperti itu, gitu kan ya. Dan untuk sampai ke ranah itu tentunya kalau namanya bisnis nggak bisa cuman trading ya. Kalau misalnya saya punya benda gitu ya, lalu saya masuk ke online shop, lalu saya jual, ya udah selesailah, pokoknya udah kejual. Itu bukan bisnis namanya, karena bisnis harus long term. Ada sustain, ada jangka panjang. Harus berpikir supaya bisnis ini growth gimana ya. Dari awal misalnya, saya nggak tahu Borwita dulu ya, mungkin karyawannya cuma ratusan. Terus bergerak, ada permintaan, ada kebutuhan lagi, ada permintaan, ada kebutuhan lagi. Wah, terus akhirnya sampailah jumlah sekian banyak. Jadi artinya
long term. Ya. Nah, teman-teman juga berpikirnya harus long term. Ya kan? Kalau kita membuat satu planning, itu nggak bisa planning untuk bulan ini, ya pokoknya mah, ya kita buat gini aja deh. Nggak, harus bisa ngelihat jumping sampai ke sekian bulan ke depan, sekian tahun ke depan. Ini nanti mau jadinya apa ya? Gitu kan ya. Ini mau seperti apa ya? Nah, setiap itu harus mulai berpikir. Lalu yang kedua, bicara modal. Ya kan? Untuk bisa jalan, kita butuh modal. Ya. Jarang lah ada bisnis tanpa modal gitu. Jadi harus modal dulu nih. Modal berputarnya gimana. Kalau sudah bicara modal, saya nggak bisa sendiri. Saya harus tergantung kepada institusi yang lain, perbankan, dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi kita harus ngerti dulu tuh gimana proses supaya ini jalan tuh gimana sih. Ya, pemodalannya bagaimana. Gitu kan ya. Lalu yang berikutnya pasti bicara tentang SDM. Nah, ini core-nya malah SDM nih ya. Apalagi kalau Borwita ini kan bicara hampir setengah dari jumlah itu kan sales. Berarti harus mikir SDM-nya bagaimana nih ya. Nah, kalau sudah bicara sales, berarti semua pola berpikir kita, pengembangan SDM, harus mengacu kepada bagaimana ya saya bisa menciptakan, mencetak sales yang bisa membuat bisnis saya growth. Itu juga sama, nanti akan kita belajar juga ya, fokus-fokus kita kemana. Lalu belum juga peralatan, gudang, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir, yang tidak kalah penting adalah sistemnya bagaimana. Nah, itulah bisnis sebenarnya, gitu ya. Jadi kalau saya ngajar bisnis, biasanya saya bilang begini, kalau bisnis belum diuji lewat 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, itu bukan bisnis namanya. Karena bisnis itu ujian paling besar tuh 2 tahun. Bisa sustain nggak? Banyak perusahaan yang rontok. Startup rata-rata 2 tahun sampai 5 tahun nyungsep. Ya, Tani Hub, waktu baru dibangun ya, Tani Hub itu kan membantu mediasi antara petani dengan pasar. Ya, karena banyak tengkulak, akhirnya ada pasarnya gitu kan ya. Tapi sekarang kolaps juga. Karena apa? Ya tadi, karena sistemnya bukan sistem yang dibangun sustain, lupa mereka. Gitu kan ya. Nah, hal-hal seperti itu. Nah, itu penjelasan mengenai apa itu bisnis. Nah, teman-teman juga sengaja, yuk kita berpikir sebagai orang yang berbisnis. Bukan orang yang hanya kerja. Kalau kerja, tugas apa, saya selesaikan, selesai. Tapi nggak berpikir, ini menghasilkan nggak ya? Sekarang banyak perusahaan ya, saya lihat ya, mungkin dengan skalanya Borwita, kita mulai berpikir tuh. Kayak misalnya depo-depo. Depo tuh jangan terus cuman, minta uang, bayar gaji sekian. Enggak. Nih ya, budgetnya sekian, pakai untuk semuanya, pokoknya secara prinsip harus untung. Nah gitu. Nah, itu mendorong mereka untuk berpikir keras tuh ya. Gimana ya caranya? Ada banyak perusahaan-perusahaan yang sudah melakukan model seperti itu. Jadi cabang-cabangnya tuh udah bukan lagi disuplai uang seberapa. Enggak. Budgeting. Nah, beresin. Mereka suruh berpikir sendiri, buat planning sendiri, buat rencana sendiri. Ya, kalau rugi ya nanti dihitung sebagai utang, nanti budget berikutnya dikurangi dan lain sebagainya. Nah, itu mulai banyak sekarang yang begitu. Ya. Kurang lebih seperti itu. Next berikutnya. Nah, yang kedua, kita harus tahu dulu sasaran dari bisnis apa sih? Ya. Banyak orang memulai bisnis itu dengan mungkin cara mindset yang salah ya. Pak, Bapak nih mau bisnis apa? Ya udahlah Pak, kita mah yang penting rame-rame. Ada tuh temen SD, temen SMP, reuni, yuk bisnis yuk, begini. Dan juga gagal. Karena apa? Karena lupa bisnis itu ngapain. Ya kan? Even bisnis yang arahnya sosial sekalipun juga harus ingat, kita ini mau berbisnis ngapain. Gitu kan ya? Nah, ini jadi masalah seringkali. Nah, saya ambil dari balance scorecard ya, yang paling simpel ya. Bisnis itu, piramid paling atas adalah uang. Artinya apa? Kalau kita berbisnis, kita lagi mencari uang yang nilainya lebih besar. Nilai lebih dari proses, operasi, atau produk yang kita lakukan. Uangnya dulu, gitu ya. Jadi harus clear. Karena banyak bisnis juga ya. Saya kan juga banyak bantu teman-teman dulu yang, Pak, kita pengen kongsian nih sama temen nih. Bisnis A, bisnis oke. Terus udah dijelasin belum? Pembagian hasilnya gimana? Ya nggak usah lah Pak, kita mau udah temen ini akrab-akrab lah dulu zaman
kuliah juga kita udah susah seneng dan lain sebagainya. Saya bilang nggak bisa. Anda harus clear. Anda posisi di mana, Anda jabatannya apa, pembagian sahamnya berapa, ininya berapa, nilai uangnya gimana. Oh benar, karena dia maksa, enggak lah, nggak perlu gitu-gitu, kita mah pertemanan lah. Ngapain Pak berpikir begitu? Bener kan, nggak sampai setahun kolaps, lagi ribut urusan uang dan lain sebagainya. Karena nggak bisa. Kalau sudah bicara uang, semua harus tertata dengan rapi dan jelas.